Hai teman-teman, sekali lagi aku sapa. Kabarnya baik kan? Baik kan? Baik-baik. Kita mau mulai ibadah komisal kita mau bernyanyi dalamnya kasihmu Bapa. Dalamnya kasih Bapa lebih dari dalamnya kasih Bapa lebih dari Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau masih membimbing kami sampai saat ini ya Tuhan, dan kami memulai ibadah komsel kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan pimpin komsel kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa. Amin. Ya, kita mau nyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Oke. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi. Mari bersuka cita semua
di dalam rumah Tuhan. Berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Aku mau persilakan teman-teman yang mau sharing selama seminggu belakangan ini. Ada yang mau dibagikan kah ke kita? Citasya mungkin? Ya. Ada yang mau di-sharingin nggak, Ci? Ya, aku sih bersyukur aja atau sekarang akhirnya udah lulus kuliah. Yeay. Gimana rasanya? Seneng, cuma sekarang karena aku baru pulang dari Korea, aku harus dikarantina. Hah? Gimana? Maksudnya di rumah gitu kan? Kagak, di hotel. Ini aku lagi di Gajah Mada, Bu. Oh, Berapa hari tuh, Ci? gitu. Maksimal 5 hari, soalnya kemarin pakai di swab test juga kan. Jadi harus tunggu hasil tesnya. Doain negatif. Iya. Dapat 14 hari gitu kan, Ci? Enggak nyampe. Oh, oke. Jadi di hotel sendirian Ini nih. terus hari keberapa, Ci, sekarang? Udah hari keberapa? 2. Oh, baru banget ya berarti? Iya. Baru kemarin. Soalnya kemarin tengah malam sampainya. Oh, Congratulations, Ci. Thank you. Yang lain, Ko Daniel, ada yang mau di-sharingkan kok? Oh ya, bersyukur aja didampingi Tuhan, diberkati Tuhan selama pekerjaan. Udah lama nggak ibadah, soalnya lembur terus. Tahu sendiri kalau masuk mall harus masuknya malam, proyek malam ya harus dampingin. Jadi ya akhirnya bisa komsel lagi, seneng banget dah. Congratulations juga kok bisa ikut komsel lagi. Iya. Jadi kerjaan di mall udah selesai atau gimana, Dek? Udah, yang janji jiwa kokas sudah selesai, udah opening. Tuh, ini lagi bikin lagi apartemen mau masuk sih. Ya. Oke deh, kok. Ya, thank you. Oke. Kita mau masuk firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai tinggi berdaki dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan dan caramu. Ku mau cinta Yesus selamanya.
cinta Yesus Tuhan. Ya Aba, Bapa, aku anakmu, menyembahkan seluruh hidup. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Persilakan kepada Koyo. Oke. Halo, selamat malam teman-teman. Teman-teman, cuma mau mastiin aja, kira-kira bisa dengar suara Koyo kan? Soalnya ini kebetulan internet lagi up and down. Jadinya tadi ada yang putus-putus gitu ketika nyanyi. Jadi Koyo cuma mastiin semuanya bisa mendengar dengan jelas kan? Oke. Baik, sebelum kita komsel pada malam hari ini, kita sekali lagi kita berdoa dulu, lipat tangan, kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama kembali berkumpul malam hari ini Tuhan di tengah-tengah kesibukan kami. Kami boleh memiliki waktu untuk belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Buka hati kami Tuhan sehingga kami boleh mengerti maksud dan kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini biarlah Roh Kudus boleh menghampiri kami, membuka semuanya sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan berkati kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah Tuhan sebab kami boleh mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Oke, bentar ya. Koyo mau share. Oke. Oke. Nah, malam hari ini kita berbicara tentang mengutamakan Tuhan ya. Kita belajar apa sih maksud mengutamakan Tuhan. Mungkin sekarang kita banyak sekali dengan kesibukan, apa kuliah, dengan pekerjaan yang bertambah banyak. Kadang-kadang kita juga melupakan akan prioritas hidup kita, melupakan akan waktu kepada Tuhan, melupakan mungkin biasanya kita memiliki waktu khusus untuk berdoa, ataupun membaca kitab, ataupun kumpul dengan keluarga. Mungkin dengan kesibukan sekarang ini, kita menjadikan Tuhan mungkin nomor sekian. Ya, kita tahu, kita menyadari bahwa hidup kita harus mengutamakan Tuhan yang terutama. Nah, teman-teman, ini sebenarnya Koyo mempersiapkan topik malam hari ini tuh berapa hari yang lalu, karena juga sibuk dengan sekolah dan mempersiapkan mengajar juga. Nah, kemarin itu pas lagi nonton, dan kebetulan pas nontonnya itu Star Wars, ya. Teman-teman Ini di aku aja kah yang nge-freeze atau semua? Koyo internetnya Koyo. Ya aku juga dia nge-freeze. Sekarang hilang gitu. Iya, internetnya putus kali. Nah, iya benar ini.
Kita tunggu Koyo sebentar ya. Oke, maaf ya teman-teman. Kebetulan ini kan internetnya pakai First Media itu dengan emojiwa, dengan banyak-banyak doa. Jadinya First Media tuh kadang-kadang langsung zup, langsung hilang. Jadi ya gitulah. Nah, teman-teman, tadi sampai mana ya? Oke, berapa hari yang lalu Koyo nonton Star Wars, ya. Sempat terpikir ada sebuah quote. Ini ada Bapak autor dari Star Wars. Bentar ya, saya mau share screen lagi. Namanya tuh George Lucas. Ini teman-teman mungkin familiar dengan Bapak George ini dan satu quote. Nah, ini mungkin teman-teman sudah biasa mendengarnya. Your focus itu determine your reality. Apa sih maksud dari George Lucas ini? Your focus determine your reality. Fokus seseorang itu menentukan kehidupan, fokus kita itu menentukan akan arah tujuan kehidupan kita. Oke. Ada macam-macam respon, ada macam-macam orang fokusnya. Mungkin kalau kita lagi krisis, mungkin kalau kita pas pandemik ini, respon kita berbeda-beda. Ada yang respon kita pas krisis COVID begini, wah seneng banget nih, bisa di rumah, bisa leha-leha, bisa nggak ke kantor, bisa makan, bisa tidur, nyantai gitu. Tetapi ada orang yang fokusnya juga berbeda ketika COVID ini berlangsung dan terjadi beberapa bulan, dan orang-orang sudah mulai jenuh dan mulai jalan keluar. Atau mungkin orang fokusnya juga beda. Ketika COVID ini melanda, ada beberapa orang yang jenuh di rumah dan pergi kemana-mana, gitu ya. Ada yang mungkin, wah kebetulan nih, kumpul dengan keluarga itu suatu kehormatan, bisa kumpul keluarga di saat COVID seperti ini. Nah, teman-teman, fokus kita sangat berbeda sekali dengan orang lain. Jadi, fokus ini menentukan akan kehidupan, akan reality kita. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, mungkin kita pas saat married ya, nggak mungkin kalau kita pas saat married itu orang tuh fokusnya tentang hal keburukan pasangan atau negatif dari pasangan kita. Itu pasti nggak mungkin. Pasti kedua married ini fokusnya, realitinya itu mereka mau hidup bersama, mereka menjadi keluarga yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan disatukan oleh Tuhan, begitu juga di altar ataupun begitu juga di setting di panggung itu sebagus mungkin, sehingga panggung dan tempat ini tuh menghilangkan suasana ataupun kejelekan dari pasangan ataupun hal yang paling negatif dari pasangan kita. Kan nggak mungkin dong, gitu loh. Untuk menikah ini kan pasti seseorang tuh melihat hal yang baik untuk melangkah bersama. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contoh dari realiti kehidupan kita yang saya bisa kasih contoh dari seorang George Lucas, author dari Star Wars. Your focus determine your reality. Kalau fokusnya kita berbeda-beda, ya memang fokusnya kita berbeda-beda, itu akan menentukan kehidupan kita. Nah, teman-teman, bagaimanakah caranya kita mengutamakan Tuhan? Kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, otomatis realita kita juga sangat berbeda dengan apa yang kita harapkan, bukan? Kalau fokus kita mengutamakan Tuhan, kita memiliki konsisten, kita memiliki komitmen, itu realiti dalam kehidupan kita tuh sehari-hari pasti akan ada perubahan. Betul nggak? Karena kita tahu fokusnya adalah fokus untuk siapa? Fokusnya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan orang lain, bukan untuk menyenangkan dunia ini. Fokus kita adalah untuk menyenangkan Tuhan. Itu akan mengarahkan arah realiti dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ingat teman-teman, your focus determine your reality. Jadi fokusnya kita harus jelas. Kalau fokusnya kita mengutamakan Tuhan, ya kita harus mengutamakan Tuhan, put God first in our life. Jadi utamakanlah Tuhan dalam setiap kehidupan kita,
no matter what, apapun keadaan kita ya, kita harus komitmen, kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, di dalam Injil Matius 22, ya, Matius 22 ayat 36 sampai 40, Karin, boleh dibaca nggak? Karin di dinding. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke. Thank you, Karin. Di dalam Injil Matius 22, 36 sampai 40 ini adalah Injil yang sangat kita sudah beribu-ribu atau berkata utama. Nah, kita bisa tahu ketika waktu itu murid-murid Tuhan Yesus bertanya utama dalam hukum Taurat, ya. Tapi jawab Tuhan Yesus kepadanya, kasihilah apa Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Teman-teman bisa dibalik itu terserah. Ada yang menganggap atau jiwamu atau hatimu dengan segenap akal budimu, ataupun hatimu dulu, jiwamu dulu, akal budimu dulu, terserah. Kan di sini adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Nah, di sini Tuhan Yesus ingin menekankan bahwa mengutamakan Tuhan itu harus dengan apa? Segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Itu adalah mengutamakan Tuhan. Apa sih maksud dengan mengutamakan Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita? Jadi kita mengutamakan Tuhan itu tidak setengah-setengah. Ketika kita berkomitmen untuk melayani Tuhan, ketika kita berkomitmen untuk menjadi bagian dari pengurus, ketika kita menjadi bagian ataupun berkomitmen untuk ambil bagian dalam pelayanan, ambil bagian dalam banyak hal, mungkin pekerjaan, otomatis kita bisa komitmen dalam pekerjaan, bukan? Kita bisa kasih berapa persen antara pekerjaan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita mengasihi Tuhan itu dengan 100% yang kita berikan, dan kadang-kadang Tuhan itu mungkin 80 atau 70%. Nah, teman-teman, di sini Tuhan Yesus ingin menekankan untuk mengutamakan Tuhan dengan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Tidak hanya dengan jiwamu doang, ataupun tidak dengan akal budimu aja, ataupun tidak dengan hatimu aja. Tetapi semua keseluruhan ini, seluruh entire dalam kehidupan ini, kita harus tahu dan kita harus fokusnya kepada siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menciptakan kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan berarti pekerjaan itu nggak penting ya. Bukan berarti keluarga ataupun bukan berarti kesibukan itu nggak penting. Boleh, itu penting sekali. Tetapi kita harus ingat bahwa di antara itu Tuhan Yesus menekankan kehidupan kita untuk mengutamakan Dia, untuk memprioritaskan Dia di atas segalanya. Nah, teman-teman, kita bisa lanjut lagi. Dan yang kedua adalah sama seperti kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, teman-teman, murid-murid Tuhan Yesus ini bertanya kepada gurunya dan dikasih dua jawaban. Dua sekaligus jawaban loh. Yang pertama adalah, kalau you mau mengutamakan aku, istilahnya, kalau you mau mengutamakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
yaitu kasihlah Tuhan Allahmu. Dengan apa? Dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu, bukan setengah-setengah. Tetapi hukum yang kedua juga dijelaskan kepada Tuhan. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Nah, teman-teman, pada waktu itu mungkin ya ada orang yang berfokusnya kepada ke atas. Ke atas ini adalah berupa tentang kesetaraan bagaimana orang ini menyenangkan hati Tuhan. Rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin doa pagi, rajin membaca Alkitab, dan sebagainya. Tetapi dia lupa akan sesama. Tetapi dia lupa tentang mengasihi sesama. Dia lupa akan menghormati atau dapat mengasihi musuh-musuh kita. Dia lupa. Yang penting ada hubungan secara benar di depan Tuhan. Nah, teman-teman, itu sangat salah, ya. Jadi salib yang ke atas itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, ya. Lalu yang mendatar itu tumpah kepada sesama. Jadi adalah bentuk salib ini adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan juga ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, dengan segenap hati kita dan jiwa kita, maka kita juga akan mengasihi secara otomatis, mengasihi teman-teman kita, mengasihi orang, dan bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, itu adalah mengutamakan Tuhan itu sewajarnya seperti itu. Kita dituntut untuk mengutamakan Tuhan. Kalau kamu mau ingin mengutamakan Tuhan, ya kasihlah Tuhan. Tapi dengan resiko kita juga harus mengasihi orang-orang yang membutuhkan, ataupun bahkan orang yang tidak suka kepada kita. Itu adalah hukum yang terutama. Kalau Alkitab ini mungkin bisa diperes, bisa dijadiin satu di kesimpulan, ya ini. Kasihlah Tuhan Allahmu. Kalau kita mau mengutamakan Tuhan. Oke? Nah, teman-teman, setelah kita tahu bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akal, dan budi kita, jadi kita apa? Tempatkanlah Tuhan yang pertama, dan semuanya itu akan ditambahkan. Put God first and everything will be following. Tempatkan Tuhan yang pertama. Apa sih maksud dari tempatkanlah Tuhan yang pertama ini dan semuanya akan ditambahkan? Pertama. Jadi Tuhan ini yang pertama. Tidak ada yang nomor 2, nomor 3. Ya bolehlah. Keluarga sangat penting. Tetapi ya kita sekali lagi kembali kepada hukum yang terutama itu. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita juga akan mengasihi seseorang. Ya, jadi put God first in everything will be following. Maka benar sekali di dalam Matius 6 ayat 33. Oke. Saya minta siapa ya? Daniel? Matius 6 ayat 33 dan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih. Nah, ini sangat jelas sekali. Tetapi carilah apa? Dahulu kerajaan Allah. Kira-kira maksud dari carilah ini apaan sih? Carilah. Kalau kita kehilangan sesuatu nih, mungkin kehilangan sesuatu hal yang sangat-sangat berharga dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita kehilangan uang deh ya, kehilangan 100.000. Aku taruh mana ya? Semua orang pasti nanyain, Karin, tahu nggak uang kakak di mana? Mungkin ya. Perasaan uang kakak aku taruh di atas meja, tapi kok nggak ada ya. Kita mencari segitu rupanya gitu. Sampai semua orang mungkin ditanyain satu-satu. Bahkan mungkin kita menuduh orang. Ya. Nah, tetapi di dalam Injil Matius 63 ini, carilah dahulu. Bisa nggak sih kita mencari kerajaan Allah itu? Kita aja mencari hal sesuatu aja sampai
mencarinya mungkin dengan tenaga, dengan pikiran, dengan waktu, sampai kita mungkin nggak bisa tidur untuk mencari hal-hal yang kita cari. Tapi kita perlu sadari kalau kita mau mengutamakan Tuhan, Tuhan itu mau mendekat kepada kita semua asal kita mau mencari. Betul nggak? Asalkan kita mau mempunyai waktu bersama Tuhan, maka Tuhan itu akan dekat. Tetapi kita juga disuruh untuk carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, teman-teman, maksud dari carilah dahulu ini ada 3 poin yang Koyu mau ingin sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah mencari. Mencari itu adalah yang pertama, mencari kerajaan Allah berarti menempatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadi prioritas yang utama yaitu Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Nah, sangat jelas sekali. Mencari kerajaan Allah yaitu kita bisa menempatkan kehendak Tuhan. Betul nggak? Bukan menempatkan kehendak Koyu, bukan menempatkan kehendak Karin, bukan menempatkan kehendak saja, bukan menempatkan kehendak Daniel, tapi kita juga menempatkan kehendak Tuhan. Oke? Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan, saya ingin mendapatkan pekerjaan yang bagus di tempat ini. Tolong dong Tuhan. Tuhan, saya mau mendapatkan kuliah di ini dong Tuhan. Tuhan, saya mau mendapatkan jodoh orang yang ini dong Tuhan. Yes, kita berdoa. Kita minta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi ingat, kalau teman-teman motivasinya untuk diri sendiri, itu sudah salah. Tetapi kalau motivasi kalian mengutamakan Tuhan, berarti apa? Bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kita. Menjadi prioritas utama yaitu Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Betul nggak? Masih ingat ketika Tuhan Yesus dia berdoa di Taman Getsemani, apa yang Tuhan Yesus itu doakan? Kalau cawan ini berlalu daripadaku, aku nggak mau Bapa, terlalu berat. Betul nggak? Aku nggak mau. Sebagai manusia Tuhan Yesus wajar kalau mau menolak. Karena di situ Tuhan Yesus benar-benar menjadi manusia, benar-benar dia ketakutan. Dan berapa jam lagi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi Tuhan Yesus fokusnya sekali lagi. Fokusnya bukan ke arah dia mati dan disiksa. Tetapi fokusnya adalah beyond setelah dia mati, setelah dia dikuburkan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus memberikan kita keselamatan. Fokus dari Tuhan Yesus itu sendiri menentukan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimanakah dengan teman-teman? Apakah fokus dari teman-teman itu fokus dari diri sendiri atau fokusnya kepada Tuhan? Apakah fokus teman-teman itu mengutamakan diri sendiri, kesenangan diri sendiri, atau mengutamakan Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan pada malam hari ini yang mau kita renungkan. Apakah kita mau memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita atau tidak? Yang kedua, mencari kerajaan Allah berarti melakukan seluruh bagian kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sampai kita sadar bahwa kita tidak bisa lepas dari kebenaran firman Tuhan. Betul? Kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan ini Alkitab itu seperti pedang bermata dua. Dan seperti batu memecahkan karang. Ya, seperti obat yang membebat luka-luka kita. Sehingga kita tidak bisa lepas dari kebenaran firman Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita tidak memiliki waktu kepada Tuhan, ketika kita berusaha untuk belok ke kiri, belok ke kanan, ketika kita berusaha berbuat dosa di hadapan Tuhan, kebenaran firman Tuhan itulah yang membebaskan kita. Kebenaran firman Tuhan itulah yang mengingatkan kehidupan kita untuk fokusnya kepada Tuhan. Hei kakak Senja, hei Karin, hei Daniel, hei Tasya.
ketika kita mau mencari kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh, kita tidak bisa lepas dari apa? Kebenaran firman Tuhan. Betul? Betul nggak? Betul sekali. Kalau kita berbuat dosa, kalau kita mau berusaha untuk ke kiri dan ke kanan, kebenaran firman Tuhan itulah yang membebaskan kita. Kita tidak bisa lepas kalau kita memiliki, mengutamakan Tuhan yang menjadi kerajaan Allah. Dan yang ketiga, kita harus berkomitmen untuk mencari kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Komitmen gak mudah. Komitmen itu up and down. Komitmen gak gampang. Betul nggak? Komitmen aja kita pelayanan 5 tahun untuk menjadi pengurus di GKM. Komitmen untuk kita tidak berbuat dosa. Atau kita komitmen untuk tidak memiliki rasa marah. Atau komitmen kita untuk tidak membenci orang. Dan itu adalah sebuah proses untuk berkomitmen. Dan nggak bisa koyo aku dibenci sama teman-teman di tempat kantor, di kerjaan, menuntut maju, harus bisa manipulasi. Gimana dong koyo? Susah ya orang Kristen. Dilema kan? Tetapi ingat, utamakanlah Tuhan. Carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Kita harus berkomitmen untuk mencari kehendak Tuhan di sepanjang hidup kita. Oke? Itu poin yang ketiga. Teman-teman, ada banyak kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kehidupan kita untuk belajar bersama-sama mengutamakan. Yesaya 55, 8-9, Yeremia 29, 11-14, Kisah Para Rasul 13-22. Nggak tahu nih teman-teman, apakah mau membaca satu persatu atau ini mungkin bisa menjadi PR teman-teman. Terserah teman-teman. Mungkin ini koyo jadi kayak khotbah ya. Kesannya. Dapat kan poin-poinnya. Untuk yang ketiga itu mengutamakan Tuhan, yaitu kita harus mengutamakan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa lepas dari kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kita harus mempunyai komitmen. Dan yang kedua kita mencari kehendak Tuhan, yaitu memprioritaskan. Ya. Nah, ini ada 3 ayat yang kita bisa pelajari bersama-sama, yaitu dari Yesaya 55, 8-9, Yeremia 29, dan Kisah Para Rasul. Kalau kita mungkin ada waktu, nanti aja deh, mungkin kalau kita masih ada waktu, kita kembali ke sini. Ya. Nah, teman-teman, ketika kita mengutamakan Tuhan, apa sih faedahnya? Apa sih manfaatnya? Kira-kira apa sih manfaat kita mengutamakan Tuhan? Ada nggak masukan? Kira-kira apa sih? Kalau mengutamakan Tuhan, manfaatnya apa sih kok? Dia bilang begitu. Ya, jadi ini koyo juga sama-sama belajar gitu loh, sambil sikat gigi, sambil makan, sambil mandi. Itu kadang-kadang koyo nggak tahu kenapa selalu inspirasi itu dapat pada waktu sikat gigi ataupun saat mandi. Itu saat gosok gigi dan saat mandi itu koyo bertanya, mengutamakan Tuhan. Kira-kira Tuhan, kalau saya sudah mengutamakan Tuhan, ini manfaatnya apa gitu loh. Berapa hari nggak dijawab. entah kenapa nggak dijawab-jawab gitu loh. Nah, sampai akhirnya tadi siang pas koyo lagi ya begitulah di kamar mandi, itu langsung mendapatkan ilham plung di otak koyo. Ya, itu yang pertama, yaitu berkat-berkat yang kita dapatkan pada waktu mencari Allah. Oke. Ketika Kristus menjadi pusat hidup kita, ya, ketika Kristus menjadi pusat dalam kehidupan kita, maka kita masuk dalam hidup yang berkelimpahan. Oke. Kita tahu nih, kalau kita mengutamakan Tuhan, kita masuk dalam hidup yang berkelimpahan. Itu di Kolose 3 ayat 4.
apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, teman-teman, apabila Kristus yang adalah hidup kita, kita menghidupin Kristus bukan menghidupin dunia. Kita menghidupin Kristus yang nyata, yang hidup dalam kehidupan kita. Yaitu kita tahu bahwa kita mau mengutamakan Tuhan. Pusat hidup kita siapa sih? Kira-kira pusat kehidupan kita siapa? Apakah pekerjaan? Apakah harta benda? Apakah rumah? Apakah keluarga? Apakah dunia? Nah, dunia aja kita diserang COVID aja udah parah gitu loh. Kita bisa membayangkan, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh negara mempunyai hal yang sama bersama dengan COVID ini. Dunia mungkin akan lenyap, dunia mungkin akan hilang. Bagaimanakah dengan keluarga? Bagaimanakah dengan sahabat dan teman? Mungkin suatu waktu mereka akan dipanggil oleh Tuhan, pulang ke rumah Tuhan, betul? Bagaimana dengan harta benda yang kita damai? Siapakah orang yang satu-satunya bisa membuat kita yang memiliki damai sejahtera itu sendiri? Yesus Kristus. Ketika Kristus menjadi pusat hidup kita, ketika Kristus menjadi tujuan, ketika kita mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita. Betul? Oke. Dan yang kedua, berkat apa aja sih teman-teman? Kita menerima dan mengalami kebenaran Allah. Teman-teman, kalau kita minggu-minggu yang lalu, Pak Edi kan sudah berbicara tentang kebenaran dari Matius 5, 3-6 ini berbicara tentang ucapan bahagia. Betul? Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang lapar, berbahagialah orang yang dianiaya, dan sebagainya. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Itu adalah orang-orang berbahagia. Nah, ketika kita mengutamakan Tuhan, apa sih yang kita dapatkan? Kita menerima dan mengalami kebenaran Allah. Berupa apa? Kebenaran itu yang tiada taranya, yang tiada tergantikan, yang tiada hal-hal yang kita tidak bisa cari. Yaitu kebahagiaan dari Matius 5 ayat 36 ini. Kebahagiaan yang mungkin dunia ini cari, tetapi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang sia-sia. Tetapi kebahagiaan di dalam kebenaran Tuhan seumur hidup. Betul nggak? Itu yang kita dapatkan ketika kita mengutamakan Tuhan. Menerima dan mengalami kebenaran Allah. Kita memiliki sukacita yang Tuhan berikan kepada kita, sukacita yang berbeda yang Tuhan berikan, dan berbeda dengan dunia yang berikan. Betul? Nah, poin yang ketiga. Ada kesukaran dan gairah untuk mendapat petunjuk Tuhan, firman Tuhan yang menjadi gairah dalam kehidupan kita. Teman-teman, siapa di sini yang bergairah untuk berdoa? Teman-teman, siapa di sini yang bergairah untuk selalu rindu kepada Tuhan? Teman-teman, siapa di sini yang rindu? Ku mau cinta Yesus selamanya. Siapa di sini yang rindu untuk komunitas bertumbuh bersama di pengharapan? Itu menjadi renungan dalam kehidupan kita, renungan pada malam hari ini. Ketika kita mengutamakan Tuhan. Betul? Ketika kita mengutamakan Tuhan, ada kegairahan. Ada sukacita yang luar biasa yang tidak terperi. Firman Tuhan itu menjadi gairah dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak ada jalan, ada petunjuk, yaitu firman Tuhan yang menjadi penopang dalam kehidupan kita. Ketika kita mengutamakan Tuhan. Amsal 4 ayat 18.
Tetapi jalan orang benar itu seperti apa? Cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Apa sih maksud seperti cahaya fajar? Kalau kita bisa melihat matahari, mungkin kita pergi ke Gunung Bromo, ya, melihat sunrise itu begitu kecil, ya, cantik sekali. Terus waktu demi waktu langsung muncul, mataharinya gede sekali dan menerangi seluruh dunia ini sampai rembang tengah hari, sampai malam hari. Teman-teman, ketika kita mau mengutamakan Tuhan, adakah kegairahan dalam kehidupan kita untuk selalu mencintai Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Saya mau Youth Pengharapan, kita memiliki waktu Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita menerima hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, pengertian, akal budi, dan kecerdasan di dalam Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, kita akan menerima hikmat Tuhan. Kita akan menerima pengetahuan Tuhan. Kita akan menerima kebijaksanaan dan akal budi. Ya. Berbicara tentang hikmat, pengetahuan, dan kebijaksanaan, saya jadi ingat cerita Raja Salomo. Raja Salomo minta apa sih? Bukan minta hikmat dong. Bukan minta tambah subur. Bukan minta banyak istri. Bukan minta banyak hal. Tapi Raja Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Ketika apa? Ketika Raja Salomo mengutamakan Tuhan. Dan hikmat itu, pengertian, akal budi, dan kecerdasan dari Tuhan turun untuk kita. Itu berkat dari Tuhan ketika kita mengutamakan Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi, bagaimanakah kita memiliki hikmat Allah itu? Caranya adalah mengutamakan Tuhan. Ya. Itu kunci bagaimana kita punya hikmat, yaitu mengutamakan Tuhan. Jadi teman-teman, ada 4 poin bagaimana caranya kita mengutamakan Tuhan. Betul? Yang pertama, ketika ada dan gairah untuk mendapatkan petunjuk Tuhan, firman Tuhan yang menjadi gairah dalam kehidupan kita, dan kita menerima hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan, pengertian, dan akal budi, kecerdasan dari Tuhan. Itu berkat yang kita dapat ketika kita mau hidup fokus kita makan kepada Tuhan. Dan ketika kita mau mengutamakan Tuhan, kita diajar untuk apa? Mencari kerajaan Allah setiap hari di sepanjang kehidupan kita. Bukan hari ini doang, bukan besok, bukan lusa, bukan tahun ini, tapi sepanjang hidup kita. Tuhan menyuruh kita untuk mencari kerajaan Allah. Kita harus memiliki apa? Komitmen semakin hari semakin besar untuk taat kepada Tuhan melalui gerejanya, di mana teman-teman dipanggil di pengharapan, mari kita taat dan setia mengasihi Tuhan dan melayani. Menyelesaikan pekerjaan Tuhan melalui gerejanya. Itulah yang membuat kita berakar semakin kuat dan berbuah semakin lebat. Maka kalau kita mau mengutamakan Tuhan, maka kuncinya adalah carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke?
kita memiliki komitmen kita, memiliki bergairah dalam kehidupan kita untuk terus bergantung kepada Tuhan. Amin, teman-teman. Terima kasih. Nanti PowerPoint-nya saya akan bagikan kepada teman-teman atau kepada Senja. Dan nanti ayat-ayat ini di Yesaya, Yeremia, dan Kisah Para Rasul bisa dibaca, direnungkan kalau kita mau mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, semoga Komsel hari ini bisa menjadi berkat untuk teman-teman semuanya. Maaf, kalau mungkin internetnya lagi up and down, ya, atau mungkin Koyo kalau Komsel jadi kesannya kayak khotbah panjang sekali kayak coki-coki. Sudah lama juga, ya, tapi bukan berarti kita tidak mendapatkan sesuatu. Saya percaya bahwa teman-teman malam hari ini dengan tema mengutamakan Tuhan. Ketika kita mau mengutamakan Tuhan, kuncinya adalah cari kebenarannya. Oke? Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada Karin, Senja, Tasya, Tania, dan semuanya. Di manakah Daniel? Tidak tahu, langsung menghilang. Oke, teman-teman, selamat berkomitmen dan selamat mencari, ya. Selamat mencari kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yeay. Thank you Koyo buat sharingnya. Ya, kita Sama-sama. saat ini kita mau seperti biasa saling mendoakan satu sama lain. Aku kasih tahu urutannya. Nanti aku, kakak, mendoakan Citasya. Citasya mendoakan Mia. Mia mendoakan Koyo. Koyo mendoakan aku. Aku lagi. Kalau enggak, Mia doain aku doain Koyo doain kakak. Oke. Kakak, awas. Duluan ya. Doakan pemilihan pengurus YUT tahap 2. Sampai saat ini masih banyak yang belum isi. Jadi doakan supaya teman-teman yang belum isi dan siapapun yang terpilih kiranya benar-benar melihat kalau dia dipilih oleh Tuhan. Gitu. Doain kerjaan deh boleh. Kerjaan nggak tahu nih, aku tuh selalu ngerasa kerjaan numpuk. Doakan supaya aku bisa mengerjakan dengan baik tepat waktu dan boleh mengaturnya dengan baik. Doain ibu kurang sehat. Doain supaya badannya tetap dan kembali bugar. Masih. Oke. Aku doain sekolah sama kesehatan aja. Terus Citasya mau doain apa, Ci? Doain kesehatan, biar hasil tesnya bagus. Ya. Sama itu aja sih. Apa sih ya? Oh enggak, join kesehatan biar hasil tesnya bagus. Yep. Oke deh. Koyo mau didoain apa kok? Apa ya? Mungkin ya tetap sehat aja, terus setelah ya pekerjaan di penabur. Oke. Dengan virtual online ini nggak efisien ya menurut Koyo ya.
Yang nggak tahu mungkin orang-orang yang sekolah dengan online, kasihan juga anak-anaknya dari pagi sampai sore ya ngelihat komputer mulu dan tidak ada waktu untuk main sekarang. Ya gitulah. Ya, itu aja sih pekerjaan dan kesehatan. Oke deh. Thank you Koyo. Kodania. Selamat Comeback. datang kembali. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Ya udah. Ya, berarti tadi kan terakhir di kakak, berarti kakak doain Ko Daniel. Kakak doain apa? Ya udah. Kok mau didoain apa kok? Itu mic-nya nyalain dulu. Iya, mic-nya nyalain dulu. saking terburu-buru. Aduh, enggak. Aku didoain apa ya, kesehatan, pekerjaan aja deh. Oke, itu aja kok. Kok kayak ragu-ragu gitu ianya? Ada yang perlu diungkapkan? Enggak. Ya udah, oke deh. Nia, nih mau didoain apa nih? Sehat kah di kau nih? Kulihat di storymu, selfie mulu, giginya. Paling Kasihan doain aku. aja. Ya doain pemulihannya aja buat implan. Jadi yang belum tahu aku habis implan guys. Aduh. Oh, implan. Berarti behelnya udah dilepas Karin ya mau nih? Boleh nih, biar tambah oke. Kamu berani itu harus dioperasi loh, Karin. Oh, dioperasi nggak jadi deh, Ci. Kita tinggal masang, gini lengketin gitu. Kira pakai lempok gitu. Ya, Levox mah kurang ini manjur. Lem bau. Oke, ini udah itu aja nih. Ya udah itu aja. Oke. Siapa lagi nih? Bayangan-bayangan nggak ada. Ya udah deh. Oke. Kamu kan doain siapa? Oh iya, ya udah Ko Daniel doain anak-anak youth yang lain yang nggak datang. Doain maksudnya doain pertumbuhan youth, anak-anak youth yang jarang ikut komsel, itu aja. Oke. Aku buka dalam doa nanti. Aku kan udah tadi. Nggak fokus nih. Maaf. Nggak boleh. Aduh, ini masuk YouTube loh, Kak. Aduh, jadi nggak boleh. Oke, aku buka dalam doa, nanti yang tutup dalam doa kakak aja udah. Jangan aku. Oh ya udah, siapa ya? Oh ya, Ko Daniel. Tutup dalam doa ya, Ko. Oke deh. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah komsel kami ya Tuhan, dan sekarang kami ingin mendoakan teman kami satu dengan yang lainnya. Aku persilakan teman-teman untuk berdoa setengah suara. Kehidupan ini dan kesehatan sekarang ya Tuhan, kiranya Tuhan. Sehingga akan berdoa dan menyerahkan ya Tuhan dalam pekerjaan kesehatan, dalam pelayanan untuk keluarga. Kami berdoa dengan pekerjaan kesehatan dan kekuatan. Tuhan boleh sertai dan Tuhan boleh pimpin pekerjaan.
Tuhan, inilah doa-doa kami. Terima kasih Engkau telah berkati kami dalam Komsel Youth pada sore hari ini. Biarlah apa yang Engkau beritakan melalui Koyo ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang belum bisa hadir, pimpin dan sertai mereka agar dapat berkumpul kembali bersama kami di Komsel Youth berikutnya. Kami bentar akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Berkatilah kami dalam keseharian kami ke depannya, hingga kami dapat berkumpul kembali di pertemuan yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan. Kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay, thank you guys. Thank you teman-teman yang udah gabung Komsel hari ini. Koyo, screenshot kok. Koyo pakai laptop atau enggak? Caranya gimana? Itu recordingnya dimatiin dulu. Ini aja. Dipakai handphone gitu aja. Oh enggak yang lain ya? Ada yang bisa screenshot. Itu jangan di-recording dong, malu. Nanti dipotong sama Nia kok. Nia paling buat bercandaan di rumah, bete kan. Ngelihat lelucon kita. Ayo, Ngaco. pada Jangan. jembae. Itu Coba, pada memandang-mandang ini. Coba aku yang screenshot. Bisa nggak? Coba. 1, 2. Bisa guys. Tapi Nianya nggak ikut. bisa nggak? Gimana sih Ya caranya? udah. Dibikin lebih kecil lagi tuh gimana sih? Kalau handphone tuh bisa nggak sih? 4 kali 3. Bisa tahu kah kalau Itu begini? pakai handphone terlalu kecil. Nggak bisa semuanya masuk. Tetap cuma 4. Nggak bisa semua. Pakai laptop. Iya, kamu pakai laptop Kan banyak. Koyo pakai laptop, nah terus nanti handphone lagi gini cekrek gitu loh, kayak kantongnya biasa itu loh. Bisa muncul semua kok. Kalau di laptop kan bisa muncul semua gitu. Gimana sih? Ini aku screenshotin aja sini. Ya mikir screen capture pakai Oh, handphone. Nia ada, Nia udah, Nia. Aduh, Nia diem bae, Nia. Nyalain. Aduh, tapi Nyalain lagi nih, bengkak. Ya udah kamu fotonya sambil begini. Nah, kan keren atau begini gitu. Atau pura-pura menggemuk. Dah. Udah. Udah belum? Belum. Nih hitung ya, nih, jangan asal jeprot-jeprot. Ya. Atau Suaranya 1, 2, 3. sekali lagi. Lagi. 1, 2. Ini lagi apa enggak? Tunggu bentar. Lagi dong. Lah kan saya udah ganti gaya nih, ya. Tunggu bentar. Udah begini. Bentar. Oh, oke. Yuk. 1, 2, 3. Dah. Yeay. Terima kasih. Semoga corona cepat selesai. Kita bisa bertemu di gereja.